Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Nikmat itu diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Bahkan pada hari ini Allah masih mempertemukan kita di bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan tarbiyah yang mendidik kita, mendidik hati kita, mendidik jasad kita, mendidik emosi kita agar menjadi emosi, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri bersama. Salam dan selawat tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam. Semoga kita semua menjadi bagian orang-orang yang istiqomah di jalan Islam itu. Anak-anakku sekalian, hari ini Allah masih mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang diagungkan. Dan tanpa kita sadari, ternyata Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Sebentar lagi bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita semua. Tentunya ini menjadi sebuah persoalan bagi kita semua. Apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai nanti ketika kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka pada kesempatan hari ini, Pak Pratama mengajak kalian semua untuk melakukan satu muhasabah diri. Ya. Karena Ramadan sudah mau berakhir, apa yang sudah kita lakukan? Ya. Muhasabah itu artinya apa? Muhasabah itu artinya adalah mawas diri, mengevaluasi diri. Apa yang sudah dilakukan selama di bulan suci Ramadan ini? Anak-anakku sekalian, ketika kita melakukan satu muhasabah diri, ketika kita melakukan kegiatan mawas diri, ketika kita melakukan satu kegiatan introspeksi diri, ketika kita melakukan kegiatan refleksi diri di bulan suci Ramadan ini, maka langkah yang pertama adalah kita berpikir dulu. Langkah melakukan satu muhasabah diri itu adalah yang pertama berpikir. Berpikirnya itu bagaimana? Berpikir saat sebelum Ramadan, kemudian saat Ramadan, kemudian setelah Ramadan. Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan di awal adalah apakah niat kita itu adalah lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan saum Ramadan, niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan Ramadan hanya takut kepada guru kita. Kita melakukan bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan hanya takut kepada orang tua kita. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau karena teman-teman kita puasa, kita malu tidak berpuasa. Ini adalah niat yang salah. Ketika niatnya yang salah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau seandainya hal itu terjadi, maka segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kembali. Jangan sampai niat yang salah terus dilakukan. Karena ketika niat itu salah terus dilakukan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka yang pertama dan yang paling awal adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala adalah saat melaksanakan ibadah Ramadan. Bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan? Yang pertama, tetap menjaga niat.
Yang kedua adalah melaksanakan ibadah-ibadah wajib di bulan Ramadan. Ibadah wajibnya apa saja? Di dalam Ramadan itu ada saum, ya, kita laksanakan dengan baik. Dan yang menjadi evaluasi kita adalah saat Ramadan, apakah selama ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini, ketika kita berpuasa ini sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah bisa menjaga hati kita? Apakah kita sudah bisa menjaga pandangan kita, sehingga rasa ketika akan ditinggalkan di bulan Ramadan ini memang menjadikan diri kita adalah menjadi pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja? Kita tidak mendapatkan apa-apa karena mata kita belum terjaga, pendengaran kita belum terjaga, lisan kita belum terjaga, semuanya belum terjaga, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kita evaluasi saat Ramadan. Kemudian kita juga melakukan evaluasi terkait dengan sholat kita, sholat wajib kita. Apakah sholat wajib kita semua sudah kita laksanakan dengan baik? Apakah sholat wajib kita bagi yang laki-laki sudah kita laksanakan di masjid misalnya? Itu adalah satu evaluasi. Ataukah malah ada sholat wajib yang kita tinggalkan karena kita merasa lapar, merasa haus, kemudian itu kita tinggalkan? Kita lakukan introspeksi. Bagaimana dengan tarawih kita di bulan Ramadan ini? Apakah Ramadan kita ini kita melaksanakan sholat tarawih dengan maksimal? Jangan sampai malam-malam kita tidak kita isi dengan sholat tarawih, dengan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin tidak hanya itu. Bagaimana dengan tilawah kita, ngaji kita? Kita sehari dapat ngaji berapa juz? Oh, alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, setiap hari bisa ngaji 1 juz. Alhamdulillah. Bagaimana dengan bacaan ngaji kita? Tartilnya, tajwidnya, apakah sudah benar atau belum? Bagaimana adab-adabnya ketika kita membaca Al-Quran dan seterusnya? Lakukan satu muhasabah diri. Kemudian bagaimana dengan infak kita di bulan Ramadan ini? Apakah kita setiap hari melakukan infak? Apakah setiap hari kita melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya? Lakukan evaluasi. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bermanfaat yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini? Buat keluarga kita, buat orang tua kita, buat ayah kita, buat ibu kita, buat kakak kita, buat adik kita, buat tetangga kita, atau ke siapapun. Ataukah hanya bulan Ramadan hanya kita isi dengan kegiatan tidur-tidur saja, malas-malas saja, tidak tilawah Al-Quran, tidak ngaji Al-Quran, tidak membantu orang tua dengan alasan puasa dan sebagainya? Apakah itu yang kita lakukan? Kalau seandainya itu yang kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang baik. Jangan sampai kita rajin baca WA tapi tidak rajin ngaji. Jangan sampai kita rajin jajan, infaknya jarang. Sehingga kita timbul pertanyaan, bagaimana ini sholat kita, bagaimana ini tarawih kita, bagaimana zakat kita, bagaimana sedekah kita di bulan Ramadan ini? Apakah sudah maksimal atau belum? Kalau seandainya belum maksimal, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata selama bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lakukanlah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah masih bulan Ramadan. Setelah kita bertobat kepada Allah, perbaiki, masih ada waktu. Sisa-sisa Ramadan yang masih ada laksanakan. Perbaiki dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melewatkan Ramadan ini dengan kesia-siaan, kehampaan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah melakukan satu muhasabah, kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita semakin dekat kepada Allah, semakin diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Anak-anak sekalian, bagaimana Ramadan ini bisa mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan evaluasi, melakukan muhasabah. Sekarang waktunya masih ada, waktunya masih tersisa. Sempurnakanlah ibadah Ramadan ini. Sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kelak ketika kalian dewasa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi bangsanya, pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi agamanya. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi beban keluarga, beban bangsa dan beban umat. Camkan baik-baik anak-anak sekalian. Berubahlah dari sekarang. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.